Maka salah satu daripada rukun iman adalah kita wajib beriman kepada ada qada dan qadar. Qada itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan ilmu Allah sejak zaman yang tidak ada permulaan Allah Ta'ala sudah menentukan keadaan kita, di mana keadaan kita seperti apa yang adanya sekarang ini. Itu dikatakan dengan qada ataupun ketentuan yang sudah ada dalam ilmu Allah. Ya, apabila kita lihat kenyataannya pada waktu berlaku qada itu, umpamanya saja bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya saya lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Itulah ilmu Allah. Sampai pada hari sekian, tahun sekian, bulan sekian, ternyata itu iradah dan qada daripada Allah. Maka itu dikatakan dengan qadar. Sekarang seperti apa yang ditanyakan tadi? Bahwasanya kita tahu bahwasanya itu qada Allah, bahwasanya itu iradah Allah setelah kejadian. Apakah kita sebelum mengerjakan sesuatu kita sudah tahu? Karena itu, maka alangkah tidak wajarnya seorang manusia yang beragama. Ini saya mengerjakan perbuatan mesum ini karena kehendak Allah. Sebelum Anda mengerjakan, Anda tahu bahwa itu kehendak Allah. Tidak tahu kan? Oleh karena itu, maka masih dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatlah kepadanya dan mohonlah keampunannya. Apabila kita taubat kepadanya dan mohon keampunannya, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk lagi kepada kita. Itu satu. Oleh karena itu, qadar tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk menolak hukum, untuk mempertahankan diri bahwa kita tidak bersalah. Berkenaan dengan bunga bank, begitu? Berkenaan dengan bunga bank, itu beda dengan riba pada zaman dahulu. Riba pada zaman dahulu kala itu semau-maunya, semau bagaimana orang yang punya masalah, orang yang punya padi, begitu? Ini saya pinjamkan kepada kamu padi saya sekian, tapi harus bayar 2 kali lipat. Di situ riba. Kenapa? Oleh karena tidak ada kemanusiaan sama sekali. Tetapi adapun bank itu senantiasa di bawah pemerintah. Dan itu bank yang tersebut itu sudah barang pasti ada aturan-aturan. Meskipun juga kita simpan uang di bank dan kemudian kita mendapat faedah daripadanya. Itu kalau kita niat kita, alhamdulillah, saya berusaha untuk mendapat berutang pada orang, tidak dapat, tetapi melalui bank. Oleh karena itu, ya, maka bank memberikan kepada saya sebagai terima kasih. Oleh karena kita menyimpankan uang di bank. Dan kemudian umpamanya kita membayarkan faedah kepada bank juga sebagai terima kasih kita kepada bank. Kalau bank memberikan kepada kita sebagai terima kasih kepada kita. Kalau kita memberikan kepada bank sebagai terima kasih kita kepada bank. Itu termasuk dalam niat. Innama a'malu binniyat. Ya, artinya niat kita lakukan. Tapi kalau kita niat kita bukan itu, tetapi memang untuk semata-mata faedah, ya faedah ataupun rente daripadanya, ini tidak boleh. Tapi kalau umpamanya rentenya juga terlalu besar, kemudian itu juga tidak boleh karena tidak ada trik manusia. Ya, artinya faedah harus sejalan dengan insania, baik faedah itu kita ambil maupun faedah itu kita beri adalah sejalan dengan kemanusiaan. Yang dalam salah satu daripada dasar negara kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi
riba pada zaman dulu tidak ada adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi niat